Silakan duduk, Tuhan Yesus berkati. Shalom semuanya. Silakan duduk. Iya, sepanjang hari ini kita dilayani tim NPW. NPW itu adalah New Power Worship. Dari Malang, mereka tim musik dari Malang. Dan mereka dipakai oleh Tuhan untuk menulis lagu dan juga mengaransir dan juga menguploadnya di channel-channel YouTube dan menjadi berkat bagi kekristenan di Indonesia bahkan sampai di luar negeri. Diberkati, katakan amin. Banyak lagu-lagu yang ditulis, salah satunya tadi lagu ini, Ku menyembahmu Yesus. Terus lagu yang pertama tadi apa ya? Kemuliaan bagi Tuhan tadi, saudara. Dan sangat memberkati kita semua. Sepanjang hari ini saya menyampaikan tema khotbah yang sama, yaitu adalah tentang Yesus penghiburan sejati. Saudara, banyak masalah, pergumulan dan persoalan yang manusia hadapi selama masih hidup di muka bumi ini. Betul tidak, saudara? Selama kita masih ada di muka bumi ini, selalu saja masalah, tantangan, persoalan, pergumulan selalu ada. Apakah ada di antara saudara yang enggak ada masalah? Kalau yang enggak ada masalah, nanti ketemu saya doakan supaya punya masalah. Enggak ya saudara. Jadi semua punya persoalan ya saudara. Dan di semua aspek kehidupan, rumah tangga kah, di dalam pekerjaan kah, di dalam kesehatan, di dalam segala sisi kehidupan manusia, selalu ada masalah persoalan. Dan ketika pada fase tertentu, saudara, ketika pada titik tertentu manusia merasa capek, merasa jenuh, merasa kecewa, merasa putus asa, merasa sepertinya tidak ada jalan lagi, saudara. Stres, apa yang mereka cari? Apa yang mereka perlukan? Mereka perlu di-refresh, disegarkan kembali. Dengan cara apa? Mereka mencari hiburan-hiburan dunia ini. Ayo jalan, kita healing, saudara. Ya kan? Bukan nggak boleh, boleh, saudara. Ya, yang lain lagi mencari hiburan, nonton, saudara. Yang lain lagi mencari hiburan dengan kumpul-kumpul, saudara. Semuanya boleh, tetapi ingat, pertanyaannya adalah, apakah dengan semuanya itu sungguh-sungguh dapat memberikan kelegaan di dalam dirinya, memberikan semangat kembali? Contoh misalnya, orang nonton itu kan suka cita. Senang, lalu kumpul dengan teman-teman, senang. Tapi pertanyaannya adalah, senangnya sesaat. Setelah itu saudara menghadapi kenyataan hidup lagi, stres lagi. Ya, makanya saya katakan kepada saudara bahwa semua penghiburan yang dunia berikan itu sifatnya adalah semu. Dan tidak ada yang abadi, semuanya tidak akan pernah bertahan lama. Sudah, dengar baik-baik. Namun ketika saudara dan saya di dalam Kristus, saudara, engkau akan mendapatkan penghiburan sejati. Apapun masalah pergumulan yang kau hadapi, saudara, penghiburan sejati di dalam Kristus Yesus. Sebab itu sesuai dengan tema kita pada hari ini, sepanjang hari ini, ibadah ini juga disiarkan secara streaming melalui YouTube YS Media. Shalom bagi saudara semua yang ada menyaksikan ibadah ini. Diberkati saudara semua dimanapun saudara berada. Ada 3 kebenaran yang Tuhan mau sampaikan kepada kita, yaitu tentang penghiburan sejati. Yang pertama adalah, Yesus adalah penghibur sejati. Yesus adalah sumber penghiburan bagi setiap saya dan saudara. Elohim adalah sumber penghiburan yang sejati. Saudara boleh mencari penghiburan di dunia ini, saudara, dengan berbagai macam cara. Tidak ada yang dapat memuaskan jiwamu, sama sekali tidak ada. Saya seringkali menemukan orang bersaksi begini, saya pikir dulu pastor, dengan banyak harta melimpah, aku bahagia.
dengan begitu banyak harta melimpah, aku dihiburkan dengan berbagai hal. Saya pikir dulu dengan nama tenar, dengan jabatan, itu bisa membuat jiwaku tenang. Tapi ternyata ketika aku ketemu Yesus, oh ternyata ini yang ku cari selama ini. Harta, kekayaan, jabatan, apapun penghiburan di dunia ini, semuanya adalah semu. Dan mereka kemudian berkata, kenapa enggak dari dulu-dulu aku ketemu Yesus? Ternyata penghiburan sejati, kebahagiaan sejati hanya ada di dalam Kristus Yesus. Karena itu saya seringkali katakan kepada jemaat, utamakan Yesus di atas segalanya. Katakan amin. Katakan bersama saya, Yesus yang utama bagi hidupku. 1, 2, 3, Yesus yang utama bagi hidupku. Ya, saudara, sumber penghiburan bukan kepada kekayaanmu. Sumber penghiburan bukan kepada kedudukan, bukan kepada pertemananmu, bukan kepada jalan-jalan misalnya. Penghiburanmu bukan, apalagi minum, mabuk, ngobat. Penghiburan? Sama sekali tidak. Saudara makin pernah mendengar anak muda, kaya, tenar, ganteng, apalagi yang kurang. Tapi ternyata bunuh diri. Apa artinya? Semua yang ada di dunia tidak bisa memuaskan jiwa. Hanya Yesus satu-satunya. Saya melihat di sini banyak anak muda. Utamakan Yesus di atas segalanya. Saya seringkali juga berkata kepada jemaat, berkata sekali Yesus, tetap Yesus. Baca dulu ayat 2 Korintus 1 ayat yang ketiga. Diberkatilah Elohim dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa kemurahan dan Elohim yang memberikan segala penghiburan. Garis bawahi kata segala. Jadi segala penghiburan yang kita perlukan baik dalam kehidupanmu hari-hari, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, di dalam segala sisi kehidupan, Dia adalah sumber penghiburan, bukan yang lain. Percayalah saudara, bahwa Tuhan itu hadir untuk memberikan penghiburan dan kekuatan kepada saya, kepada saudara. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan hidup saudara hari ini. Tetapi engkau datang hari ini kepada sumber penghiburan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Yang memberikan kekuatan, yang memberikan penghiburan kepada setiap kita semua. Saya seringkali konseling, banyak orang datang. Kemudian yang saya tangkap dan saya saksikan kepada saudara, banyak mereka berkata begini. Kalau bukan Tuhan yang memberikan kekuatan, Pastor. Kalau bukan Tuhan yang menjadi penghiburanku, aku gak bisa bertahan. Tapi hanya karena Tuhan, aku bisa bertahan. Yang lain lagi berkata, kalau bukan Tuhan yang menghibur aku sudah gak ada di sini, kata mereka. Artinya apa? Sungguh-sungguh Dia memberikan penghiburan kepada setiap orang yang memerlukan. Ya. Sekali lagi, apapun yang kau alami, sebesar apapun, seberat apapun, di sisi aspek kehidupanmu yang mana, Dia sanggup mengubah segala sesuatu yang buruk menjadi baik dalam hidup saudara. Dan luar biasanya apa, saudara? Luar biasanya adalah hal-hal yang buruk yang terjadi atas kehidupan kita, Tuhan sanggup menggunakannya itu untuk tujuan ke depan, untuk kebaikan kehidupan kita. Ya, sehingga seperti yang tertulis dalam Roma 8 ayat 28, Dia adalah Elohim yang turut bekerja di dalam segala hal yang baik atau yang tidak baik, sekalipun Tuhan sanggup mengubah yang tidak baik itu menjadi kebaikan dalam diri kita. Percaya enggak, saudara? Tapi jangan berkata begini, jangan salah menganggap bahwa segala yang baik itu Tuhan yang memberi. Enggak, Tuhan tidak pernah merancangkan yang baik atas saudara. Karena banyak orang Kristen yang salah memahami. Mereka berkata begini, Tuhan, mengapa engkau memberikan aku sakit? Katanya. Hah? Memangnya Tuhan sumber penyakit? Tuhan tidak pernah memberi sakit kepada saudara. Tuhan, mengapa engkau memberikan aku celaka? Memangnya Tuhan sumber malapetaka? Tuhan tidak pernah membuat engkau kecelakaan. Tidak.
Tuhan, mengapa engkau memberikan aku masalah besar ini? Tuhan bukan sumber masalah. Alkitab katakan, kalau engkau dicobai, itu bukan datang dari Tuhan, tetapi apa? Dari diri kita sendiri. Karena nafsu kedagingan kita. Dari diri kita. Yang kedua adalah dari si jahat. Iblis yang menggocoh kita. Dari orang di sekitar kita, mungkin yang berusaha menyerang kita, dari alam, dari lingkungan, tapi bukan dari Tuhan. Contoh ya, Yusuf, dia mendapatkan mimpi, rancangan Tuhan untuk dia menjadi seorang pemimpin. Tapi di sepanjang kehidupannya dia mengalami hal-hal yang buruk. Dia dibenci saudara-saudaranya, dia dimasukkan sumur, dia dijual menjadi budak, kemudian dia menjadi budak di rumah Potifar, dia difitnah, masuk penjara, ditinggalkan, semua yang buruk, saudara, terjadi atas hidupnya. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan yang memberi? Tidak. Tapi hal-hal yang buruk yang terjadi kepada Yusuf dipakai oleh Tuhan untuk kebaikannya. Justru melalui itu dia melesat seperti anak panah. Makanya dia berkata begini, dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20 disebutkan begini, engkau mereka-rekakan yang jahat kepadaku, tetapi Yahweh Elohim mereka-rekakan justru yang kau rekakan yang jahat itu menjadi kebaikan bagi hidupku. Wow. Jadi kalau ada saudara yang sedang mengalami yang buruk, jangan takut, jangan khawatir. Serahkanlah semua ke dalam tangan Tuhan. Yang buruk Tuhan sanggup mengubah menjadi kebaikan dalam kehidupan saya dan saudara. Percaya katakan amin. Hari ini, apa yang kau perlukan? Mungkin kau sedang mengalami kesesakan. Dia penghibur yang sejati. Mungkin engkau sedang mengalami duka cita. Dia penghiburanmu yang sejati. Saudara. Jangan mencari pertolongan atau penghiburan yang lain, apalagi yang melenceng dari kebenaran firman. Ketika engkau dikecewakan, dia penghiburanmu sejati. Ketika saat badai datang menerpa, dia juga penghiburan kita yang sejati. Ada lagu lama berkata begini, saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Refnya begini, penolong ku hanyalah dirimu, penghibur ku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Sama-sama katakan, Kau Bapa-Ku yang setia. Yesus sumber penghiburan bagi saya, bagi saudara. Saya Kristen sejak kecil, saudara. Dan banyak orang beranggapan bahwa pastor enak, kalau pendeta kan nggak banyak masalah, katanya. Oh, nggak juga loh, saudara. Tadi bagi saya ceritakan, kalau pastor masalahnya sendiri dan juga masalahnya jemaat, saudara. Tambah banyak. Ya, kadang saya nyanyi, main gitar gitu sambil nangis, berdoa nangis, kadang khotbah juga nangis, saudara. Karena apa? Merasakan penghiburan Tuhan, kebaikan Tuhan itu begitu dahsyat bagi hidup saya. Ya, sebab itu saya berdiri di sini bersaksi kepada saudara, Yesus yang kau sembah adalah Tuhan yang keren, yang dahsyat, yang baik, yang tidak pernah berubah. Kita tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yang kedua, kebenaran yang pertama tadi adalah Yesus
sumber penghiburan. Yang kedua adalah penghiburannya itu bersifat kekal. 2 Korintus 11:1 ayat yang kelima. Sebab sebagaimana penderitaan Kristus berlimpah di dalam kami, demikian pula penghiburan yang kami terima melalui Kristus pun apa? Berlimpah. Apa artinya berlimpah? Berlimpah itu adalah penuh, luber, tidak akan pernah habis, selalu ada dan tersedia kapanpun juga. Itu berlimpah. Saya maknai di sini adalah penghiburannya adalah untuk selama-lamanya bagi kita, selalu ada tersedia bagi saudara, bagi saya. Kalau gelas kosong dituang air putih separuh, 3/4, kemudian penuh, terus dituang, apa jadinya? Tumpah. Itu gambaran melimpah. Ya, saudara, terus diberikan kepada saudara dan saya, berlimpah-limpah. Itu penghiburan Tuhan kepada saya dan saudara. Seperti halnya kasih Tuhan yang tidak pernah habis. Demikian juga penghiburannya kepada saya dan saudara. Saya sering kali mengucapkan kalimat ini, sekali engkau dikasihi Tuhan, saya mau katakan kepada saudara, semua di sini, engkau adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan, lebih dari yang kau tahu. Engkau adalah orang-orang yang dicintai Tuhan, lebih dari yang kau tahu, siapapun juga. Di dalam Yesus, engkau yang di bawah, engkau yang di atas, semua engkau dikasihi Tuhan dengan kasih yang sempurna, yang dunia tidak pernah berikan kepada saudara. Saya dikasihi, saya dicintai Tuhan, demikian halnya saudara. Demikian juga penghiburannya kepada kita adalah penghiburan yang kekal, terus selama-lamanya. Baca ayat lagi, ini ayat luar biasa. Yesaya 66 ayat 12. Sebab beginilah Yahweh berfirman. Yahweh itu adalah nama Bapa, saudara. Orang Kristen mesti tahu bahwa Bapa di surga itu punya nama. Ya, namanya adalah Yahweh. Yahweh menjelma menjadi manusia di dalam pribadi Yesus Kristus. Dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga, kembali kepada kemuliaannya. Karena Yesus adalah pribadi dari Bapa Yahweh. Ya. Yahweh berfirman, lihatlah, aku mengalirkan damai sejahtera kepadamu seperti sungai, dan kemuliaan bangsa-bangsa seperti arus yang meluap. Damai sejahteranya dialirkan kepada saudara dan saya, penghiburannya dialirkan kepada saudara dan saya. Kamu akan meminum susu, terus digendong dan ditimang di atas pangkuan. Terus seperti seorang yang dihiburkan oleh ibunya, maka aku akan menghibur kamu dan kamu akan dihibur di Yerusalem. Seperti anak yang ditimang oleh ayah ibunya, dikasihi, dicintai, dipelihara, disayang. Ini saudara, di mata pemandangan Bapa. Saya kalau membaca ayat ini seringkali nangis, saudara. Betapa baiknya Tuhan bagi kita semua. Orang boleh tidak menganggap kita. Orang boleh membuangmu. Tetapi dia Elohim Tuhan yang selalu mengasihi saudara dengan kasih yang tak terbatas. Sekali engkau dikasihi, Tuhan akan mengejarmu dengan kasih yang sempurna itu. Dan kasih Tuhan itu tidak pernah berkurang, tidak juga pernah bertambah. Hah? Kok kasih Tuhan tidak pernah bertambah, Pastor? Mengapa? Karena begitu engkau percaya Yesus, Tuhan mengasihimu dengan kasih yang maksimal. Melalui pengorbanannya di atas Golgota. Itu kasih yang maksimal, nggak ada yang lebih daripada itu. Sebab itu saya katakan, kasih Tuhan itu maksimal, tidak pernah bertambah, pun juga tidak pernah berkurang. Kasihnya tinggal tetap bagi saya dan saudara. Saya dikasih Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Sekali lagi, setiap saudara yang mengalami kesesakan, engkau memerlukan penghiburan, datang kepada Tuhan. Yesus sendiri berkata apa? Datanglah kepadaku,
Engkau yang lelah dan berbeban berat. Dengan kata lain Tuhan berkata, engkau sudah capek ya di sana mencari penghiburan. 1, 2, 3, 4, engkau sudah capek ya. Datanglah kepadaku, aku akan memberikan penghiburan yang kekal kepadamu. Ini ayatnya sudah, Matius 11 ayat 28. Datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan berbeban berat, dan aku akan memberi perhentian kepadamu. Pikulah ku atasmu dan belajarlah dariku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan kamu akan mendapatkan kelegaan bagi jiwamu. Kamu akan mendapatkan penghiburan. Kamu akan mendapatkan kelegaan bagi jiwamu. Datang kepada siapa? Kepada Yesus dan engkau mendapatkan penghiburan yang kekal. Saudara ingat kisah dari ketika Tuhan Yesus bertemu dengan wanita Samaria di sumur Yakub. Bukan? Yesus bercakap-cakap, ada seorang wanita yang mau mengambil air di sumur Yakub namanya. Yesus ada di sana dan Yesus bercakap-cakap dengan wanita Samaria ini. Wanita ini juga bingung, kok ada mau orang Yahudi bercakap-cakap dengan orang Samaria? Karena pada saat itu saudara, orang Yahudi itu nggak mau bercakap-cakap dengan orang Samaria karena dianggap najis, nggak boleh menurut Taurat, saudara, nggak boleh. Tetapi Yesus kok mau, saudara? Dan herannya lagi adalah Yesus berbicara kepada wanita ini, saudara, yaitu tentang kehidupan wanita itu, tentang latar belakang, tentang rumah tangganya. Wanita ini bingung, kok tahu ini siapa ini? Saudara, dan akhirnya Yesus ngomong apa? Lihat ini. Yesus menjawab, siapapun yang minum air ini, ia akan haus lagi. Ketika engkau mencari air minum dalam tanda kutip yang akan memuaskan dahamu di dunia ini, engkau akan haus lagi. Engkau mencari penghiburan 1, 2, 3, 4 di dunia ini yang menyegarkan jiwamu, yang mengenyangkanmu, yang menghiburmu secara dunia, engkau akan haus lagi dan tidak pernah terpuaskan. Ayat berikutnya, namun barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadamu, kepadanya, ia tidak akan pernah haus lagi untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai hidup yang kekal, menjadi sumber mata air yang terus memancar sampai kapan? Hidup yang kekal. Ternyata sumber mata air itu adalah Yesus. Ya, dan ketika engkau sudah menemukan Yesus, itulah penghiburanmu yang sejati. Kemarin waktu doa fajar, di gereja ini setiap Sabtu jam 5 pagi, ada doa fajar, jam 5 sampai dengan jam 6. Kemarin saya sharing di doa fajar, berbicara tentang berakar dan bertumbuh. Berakar itu kan ke bawah, bertumbuhnya ke atas. Demikian juga bangunan. Fondasi ke bawah, bangunannya ke atas. Semakin bangunannya tinggi, fondasinya harus semakin dalam. Demikian juga akar, saudara. Akar kalau hanya tanah yang dangkal, pasti pohonnya tidak akan menjadi kuat. Ketiup angin, kena hujan, pasti akan roboh. Tapi ketika akar itu mencengkeram kuat, bahkan menemukan sumber mata air, mencengkeram kuat, saudara, itu artinya dia sudah siap tumbuh menjadi pohon yang besar, yang rindang, dan berbuah lebat. Ketika dia menemukan sumber mata air, demikian juga saudara, siapa sumber mata air kita? Yesus. Dan ketika engkau menemukan dia, saudara, penghiburanmu itu kekal selama-lamanya. Menghadapi tantangan, masalah, pergumulan, badai hidup, persoalan, saudara, engkau akan tegar. Karena apa? Punya penghiburan yang kekal di dalam Kristus Yesus. 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-16. Tuhan kita Yesus Kristus dan Elohim Bapa kita
yang telah mengasihi kita dan karena anugerahnya telah memberikan kita penghiburan kekal serta pengharapan yang indah. Sudah 2 poin Tuhan sampaikan kepada kita tentang penghiburan sejati. Yesus sumbernya. Dan ketika engkau mendapatkannya di dalam Yesus, penghiburannya tidak hanya sesaat sementara, tetapi tersedia kapanpun di dalam sisi hidup saudara dimanapun. Yang terakhir sekarang yang ketiga adalah kita adalah kepanjangan tangan Tuhan. Apa ini maknanya, Pastor? Apa hubungannya dengan penghiburan? Kok kita kepanjangan tangan Tuhan? Baca dulu ayatnya, 2 Korintus 1 ayat yang keempat. Dialah yang menghibur kami di dalam segala kesukaran. Siapa yang menghibur? Dia. Sehingga kami sanggup menghibur mereka yang sedang berada di dalam kesukaran melalui penghiburan yang kami terima dari Elohim. Nah, setelah kita membaca ayat, kita paham bukan? Jadi artinya kita kepanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan penghiburan yang sudah kita terima kepada orang-orang yang di sekitar kita, yang lemah, yang putus asa, yang tidak berdaya. Kita berikan semangat, kita topang mereka. Ayo semangat lagi ya mengikut Tuhan, semangat lagi ya melayani, semangat lagi ya ikut berdoa. Ini yang Tuhan maksud, saudara. Seperti kita ketahui bersama bahwa ketika Yesus bangkit dan sesaat sebelum naik ke surga, dia berkata begini, aku tidak akan pernah meninggalkanmu sendiri. Aku akan mengutus Roh Kudus yang disebut sebagai apa? Roh penghibur. Yang memberikan penghiburan kepada kita semua. Dan akhirnya terjadilah Pentakosta di loteng Yerusalem. Mereka berkata-kata dalam bahasa roh dengan berbagai bahasa. Orang pada bingung, ini ngomong apa ini? Lalu kemudian ada lidah-lidah api di atas kepala mereka. Roh Kudus dicurahkan turun. Dan sejak saat itu, saudara, Roh Kudus berkuasa. Dan sekarang Roh Kudus tinggal di mana? Dalam diri saya. Dalam diri saudara. Roh Kudus itu yang memberikan penghiburan bagi saya, bagi saudara. Tidak hanya dia memberikan penghiburan kepada kita, tetapi Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu memberikan penghiburan kepada orang lain melalui saudara. Tuhan mau memberikan penghiburan kepada mereka melalui saudara. Bisa nggak kira-kira? Wah, kalau ini ditangkap oleh jemaat, saudara, saudara memberikan semangat kepada orang-orang yang lemah, yang malas ke gereja, nggak peduli tentang kehidupan rohani, lalu saudara memberikan penghiburan kepada mereka, meledak ini, Palangkaraya, akan terjadi penuaian jiwa-jiwa yang luar biasa. Sadarilah saudara bahwa kita ini adalah kepanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan penghiburan Kristus bagi sesama, yaitu melalui kita. Ada orang yang mengalami kesukaran, mengalami kekecewaan, putus asa. Biarlah mereka dibangkitkan imannya. Baca dulu ayat ini, 1 Tesalonika 5 ayat 11. Sebab itu, hendaklah kamu saling menghibur dan saling membangun. Sebagaimana yang sedang kamu lakukan sekarang ini. Sekarang ini, saudara, apa yang sedang kita lakukan? Berbicara tentang penghiburan dan membangun. Kalau ada orang yang lemah, respon kita apa? Tadi saya sampaikan begini. Ada seorang aktivis gereja, dia mengeluh kepada teman sepelayanan. Ini di gereja lama ya, bukan di sini. Dia berkata begini, aku pelayanan di sini kok mulai males ya, katanya. Aku mau berhenti pelayanan saja. Dia mulai apinya sudah mulai redup. Aku mau berhenti pelayanan, capek pelayanan, gak mau lagi. Temannya berkata apa? Temannya berkata, aku juga iya katanya. Ayo kita berhenti. Lah, saudara. Yang benar kan adalah, gak boleh gitu, harus semangat, Tuhan terlalu baik.
Mengapa kita berhenti melayani? Nggak cukup untuk kita membalas kebaikan Tuhan dengan cara apapun. Ini yang kita bisa lakukan, melayani Tuhan. Beribadah dengan setia. Itu penghiburan, saudara. Ya, dengar baik-baik, saudara. Ini adalah tugas kita. Tugas saudara, tugas saya semua. Mungkin ada suami yang lemah iman. Suami yang merasa kecewa, yang putus asa. Dihiburkan supaya imannya bangkit. Saudara, saya tulis kalimat begini. Kita dipanggil dan dipilih bukan hanya untuk menerima anugerah keselamatan kekal. Semua saudara di dalam Yesus pasti masuk surga. Yang menjamin bukan gereja, yang menjamin bukan pastor, yang menjamin yang punya surga. Siapa dia? Yesus. Saudara dipanggil tidak hanya selamat masuk surga. Tetapi engkau dipanggil dan dipilih juga untuk membalas jahat dengan kebaikan. Sebab itu kalau ada orang berbuat jahat kepadamu, balaslah kebaikan. Hah? Kok enak? Untuk itulah saudara dipanggil Tuhan. Gitu ya, Pastor. Ya. Saya dipilih oleh Tuhan untuk membalas orang yang jahat kepada saya dengan doa, dengan kebaikan. Dan ternyata yang ketiga adalah Tuhan juga memanggil dan memilih saudara tidak hanya untuk diselamatkan tetapi menjadi kepanjangan tangan Tuhan memberikan penghiburan bagi orang yang susah, yang lemah, yang putus asa, yang kecewa. Paham ya, saudara? Tangkap ini, saudara. Yesus sendiri, dia memberikan penghiburan yang luar biasa. Ketika perahu murid-murid terseret ombak besar, Yesus memberikan penghiburan apa? Jangan takut, ini aku. Ketika murid-murid gak ada makanan, Yesus memberikan penghiburan apa? Yesus memberikan makan kepada mereka. Ketika orang menghakimi untuk merajam wanita berzina dengan batu, merajam dengan batu, orang mau menghakimi, Yesus membela dan memberikan penghiburan. Enggak ada yang lempar kamu ya. Enggak Tuhan, aku pun tidak melempar engkau dengan batu. Pergilah dan engkau tidak berbuat dosa lagi. Di mana ada Yesus, di situ ada kelegaan. Yesus juga memberikan pembelaan ketika Bartimeus teriak, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Lalu kemudian murid-murid berkata, diam berisik. Tuhan membela, panggil dia. Ketika anak-anak mau datang kepada Yesus, dihalang-halangi oleh murid-murid. Yesus berkata apa? Biar mereka datang kepadaku. Wow, itu Tuhan, saudara. Dan roh Tuhan sekarang ada di hidup saudara, di hidup saya. Sebab itu poin 3 tadi saya sebutkan adalah kita adalah kepanjangan tangan Tuhan. 3 poin tentang penghiburan yang sejati. Hanya ada pada Yesus, sifatnya itu kekal, sudah kita terima dan nyatakan itu di sekitar saudara dan saya. Kita tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.